Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Akbar Laksmana. Dan saya Trikuku Yuli Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi menurut Islam. Ya, silakan Kuku. Next slide, Bar. Ya, jadi materi presentasinya akan kita sampaikan saat ini adalah yang pertama ada arah pengembangan teknologi, selanjutnya ada ilmu dan teknologi, kemudian yang ketiga ada keutamaan orang beriman dan berilmu, yang keempat tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan, selanjutnya tantangan manusia menghadapi kemajuan iptek, dan yang terakhir adalah sikap muslim dalam menghadapi kemajuan iptek. Ya, jadi arah perkembangan teknologi. Konsep umum dari muncul iptek pada awalnya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia dan untuk menjelaskan fenomena alam yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh logika. Nah, arah pengembangan teknologi ini adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jalan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah makna ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab, ilmu berasal dari kata ilm yang berarti pengetahuan, yang kemudian berkembang menjadi sebuah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam, yang dijelaskan oleh Azizi pada tahun 2003, halaman 13. Dalam perspektif Islam sendiri, ilmu itu merupakan pengetahuan yang mendalam atas hasil usaha yang sungguh-sungguh atau yang bisa dikenal ijtihad dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Apa makna dari teknologi? Teknologi adalah penerapan dan pengembangan diri dari ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Namun, jika diambil makna secara utuh, manusia akan memaknai hasil teknologi sebagai mesin-mesin dan alat canggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan artinya dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Selanjutnya adalah keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Iman itu berarti mengikrarkan secara lisan dan nyata. Dalam Al-Quran dijelaskan keutamaan orang yang beriman dan beramal, yaitu salah satunya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 23, yang artinya adalah, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Dalam surat Al-Mujahadah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang beriman dan berilmu, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, pahala orang yang berilmu itu akan terus mengalir padanya apabila ilmu yang dimiliki tersebut diajarkan kepada orang lain dan kemudian terus diamalkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian ada tanggung jawab ilmuwan terhadap alam. Yang pertama adalah memelihara lingkungan. Yang kedua, mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan dan melakukan timbal balik yang positif pada alam. Yang ketiga adalah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengolah sumber daya alam. Ya, lalu bagaimana strategi untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan sebagai tantangan bagi manusia? Nah, ada 5. Yang pertama adalah menfilter informasi yang didapat untuk mengurangi resiko penyebaran hoax. Yang kedua, membatasi diri untuk membeli hal yang tidak dibutuhkan agar tidak boros. Yang ketiga adalah memupuk jiwa gotong royong dengan sesama dan bersosialisasi dengan yang lain. Yang keempat, meningkatkan keterampilan semangat belajar dan kreativitas supaya tidak tertinggal kemajuan iptek. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keimanan dan menciptakan jalinan yang kuat antara agama dengan ilmu pengetahuan supaya tetap selaras.
Selanjutnya adalah sikap Muslim dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama adalah selektif. Jadi setiap Muslim tidak boleh menerima teknologi dengan apa adanya, tapi harus memilih dan menyeleksi apa yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah adaptif. Selanjutnya adalah berusaha untuk ikut berperan serta dalam kemajuan iptek. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk ikut berperan dalam kemajuan iptek. Ya, kesimpulannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju tidak dapat dibendung. Kemajuan itu membawa banyak dampak di berbagai bidang kehidupan manusia. Ada banyak tantangan bagi manusia dalam menghadapi kemajuan iptek ini. Karena manusia tinggal bersamaan dan hidup bersamaan berdampingan dengan adanya perkembangan teknologi. Sebagai seorang muslim, harus bisa menyikapi kemajuan teknologi ini agar tetap sesuai ajaran Islam dan mengarah ke amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Islam tidak boleh tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan Islam dalam bidang iptek seperti pada zaman dahulu. Setiap muslim harus memiliki prinsip yang kuat dalam menghadapi kemajuan teknologi. Sekian presentasi kami mengenai teknologi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.